bagian topinya atau semacamnya mirip dengan kepala Im Sama dalam wujud normalnya. Dimana dalam legendanya dikatakan makhluk ini adalah makhluk yang menelan matahari dan akan memuntahkannya kembali pada saat fajar tiba. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas soal siluet daripada Im Sama dan juga Gorose. Dimana seperti yang kita ketahui bersama, belakangan ini seluruh fans One Piece ada yang mengaitkannya dengan cerita ini, cerita bergambar anak-anak. Dan jujur pada awalnya Mimin sangat tidak setuju. Soalnya dari segi cerita nggak ada mirip-miripnya. Min, tapi kan itu ada anak kecil yang pakai mahkota dengan 5 monster, cocoklah dengan Gorose dan juga Im Sama. Dan ya, jujur Mimin bingung kenapa para penteori soal ini tidak menjelaskan kisah daripada buku ini secara detail. Dan terus terang aja, kalau ada lebih dari 5 monster yang bermain dengan anak yang memakai mahkota itu. Jadi itulah alasan kenapa Mimin kurang setuju kalau Char Wild Thing ini adalah yang merepresentasikan Gorose dan juga Im Sama. Lalu Min, lebih setuju yang mana? Nah, jika ditanya hal itu, tentu saja pertama-tama kita melihat cover terlebih dahulu. Dimana seperti yang kalian ketahui, ada ciri khas yang tampak dari seorang Im Sama, yaitu sesuatu yang berbentuk seperti panah ini. Nah, melihat ini, Mimin langsung kalau ini sama seperti yang ditunjukkan di cover story Enel. Yap, ini dia. Dan dari dulu Mimin selalu yakin atau menegaskan kalau ini adalah Im Sama. Ya, ini adalah Im Sama dan ini adalah panahnya. Sehingga pada saat ini membuat Mimin sedikit tambah yakin bahwa satu orang yang berada di sini selain daripada suku Sandian, Birka ataupun Skypian, itu adalah satu makhluk bernama Im Sama dengan panahnya itu. Dan sekarang bagaimana jika 5 orang ini adalah foreshadow soal wujud daripada Gorose itu? Ya, ini sama ini sama ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Nah, jika benar Im Sama adalah ini di cover story Enel, sementara foreshadow Gorose adalah ini, maka bisa dikatakan kalau mereka semua adalah makhluk kuno. Dan pertama kita akan membahas soal Im Sama terlebih dahulu. Dimana seperti yang Mimin katakan tadi, ada kemungkinan ini adalah Im Sama. Dan seperti yang kalian lihat di sini, di sebelah Im Sama ada semacam panah yang mirip dengan kemampuan Im Sama itu sendiri. Dan jika kita perhatikan lagi di sebelahnya, ada semacam lingkaran aneh, dan itu adalah kalender suku Aztec. Lalu apa hubungannya Im Sama dengan kalender ini? Tentu saja ada jika kita perhatikan titik tengah daripada kalender yang berada di cover story Enel ini, yang mana secara kasat matanya itu mirip motifnya seperti tata kosong, dan benar itu adalah tempat duduknya Im Sama. Namun pada kenyataannya atau di dunia nyatanya, kalender Aztec itu memiliki suatu bentuk pada gambarnya, pada gambar tengahnya, dan itu merupakan makhluk mitologi dari suku Aztec. Nah, bagaimana jika wujud Im Sama ini adalah wujud yang sama dengan gambar di tengah itu, di mana pada kalender Aztec, makhluk yang berada di tengah itu merupakan makhluk mitologi bernama Tlahtecutli atau apalah itu ya, yang mana secara bentuknya, bentuk makhluk ini seperti ini. Dan kalian benar, bentuk ini sedikit mirip dengan pose siluet Im Sama ketika menjadi monster. Lalu, makhluk ini pada dasarnya memiliki taring yang tajam pada mulutnya, di mana hal yang sama yang terjadi pada Im Sama. Yang mana kemudiannya dalam penggambaran lain daripada makhluk ini dengan pose yang sama di suku Aztec, itu bagian topinya atau semacamnya mirip dengan kepala Im Sama dalam wujud normalnya. Nah, selain soal bentuk ya, secara bahasa sendiri makhluk ini dikatakan memiliki arti sebagai tuan bumi atau rajanya bumi, yang mana pada saat ini pula di dunia One Piece itu dipimpin oleh Im Sama. Dan benar mereka adalah sesosok yang sama di antara keduanya sebagai tuan bumi. Dan satu hal lainnya yang akan membuat kalian yakin 1000%
kalau sosok makhluk mitologi ini adalah Im Sama. Dimana dalam legendanya dikatakan makhluk ini adalah makhluk yang menelan matahari dan akan memuntahkannya kembali pada saat fajar tiba. Ya, benar sekali. Ini adalah kisah yang cukup relate dengan apa yang terjadi di abad kekosongan kemungkinannya. Yang mana ada kemungkinannya Im Sama telah menelan matahari alias Joy Boy dan akan memuntahkannya kembali pada saat fajar itu tiba. Dimana itu adalah pada saat yang ditunggu-tunggu oleh Toki dan juga Nefertari the Lily. Dan kembali lagi ke Im Sama ya, dimana jika benar makhluk ini adalah Im Sama, maka kita bisa memaksimalkannya dengan Gorose pula. Ya, kita akan membahas Gorose. Dimana dalam penggambaran makhluk ini yang kita duga sebagai Im Sama, jika diperhatikan sosoknya dalam penggambaran kalender Codex Bourbonecus, sosoknya didampingi seekor burung. Dimana kalian benar, salah satu Gorose ada yang memiliki wujud seperti burung. Lalu bagaimana dengan 4 lainnya? Nah, untuk mencari 4 lainnya, kita bisa melihat kembali kalender suku Aztec, di mana sosok makhluk yang mirip dengan Im Sama ini itu berada di tengah dan sejatinya dikelilingi dengan 4 kotak yang masing-masingnya terdapat gambar makhluk tertentu di dalamnya. Di mana di sini kotak yang ini bernama Ocelot, kemudian yang ini Ehekalt atau apalah itu, dan kemudian yang ini adalah Quiyahul. Sementara yang ini adalah ATL atau apalah itu ya. Nah, untuk yang ini Ocelot adalah seekor jaguar. Dan apakah salah satu Gorose ada yang memakan jenis jaguar? BTW, ini berbeda ya dengan buah iblisnya Lucy, dimana jika kalian ada yang menanyakannya, buah iblis Lucy itu modelnya leopard dan itu adalah hal yang berbeda dengan jaguar. Tetapi jika leopardnya Lucy Awaken ada asapnya seperti ini, apakah Gorose yang tampak ada asapnya ini pula adalah jenis jaguar yang telah awakening? Ya, bagaimana menurut kalian? Selanjutnya ada Ehekalt, di mana ini merupakan dewa angin, tapi penggambarannya atau patungnya seperti ini, seperti kera ataupun makhluk botak. Dimana jika berbicara soal botak, tentu saja ada satu siluet Gorose yang botak seperti itu. Dan apakah dia bertipekan Ehekalt? Dimana Ehekalt sendiri memiliki representasi ular dalam legendanya. Apakah yang botak ini adalah ular seperti di Sandora? Kemudian ada Quiyahul, di mana itu memiliki arti hujan dalam suku Aztec. Memiliki rupa seperti ini. Ada sesuatu yang panjang di depan mulutnya. Sama seperti siluet Gorose yang satu ini. Terlihat ada sesuatu yang panjang di mulutnya. Apakah Gorose yang satu ini memiliki kemampuan yang berkaitan dengan hujan? Ya, entahlah, bagaimana menurut kalian? Dan yang terakhir adalah Alt atau ATL2 ya, dimana dalam bahasa Azteknya itu memiliki arti air. Tetapi dewa yang merepresentasikannya adalah dewa Siu yang merupakan dewa api. Dan dalam penggambarannya juga terlihat memiliki tanduk di sana. Apakah itu menjelaskan kalau yang ini adalah banteng api? Jadi kesimpulannya pada video kita kali ini, pertama, Mimin kurang setuju soal referensi dari monster wilting adalah para Gorose dan juga Im Sama karena jumlahnya enggak relate, dan lebih setuju kalau foreshadow soal Gorose adalah 5 orang ini di cover story Enel. Sementara sosok Im Sama ada di cover story Enel yang jika ditelusuri akan menemukan suatu makhluk yang mirip banget dengan Im Sama, di mana makhluk itu memiliki hubungan pada suatu makhluk burung serta 4 lainnya pada kalender matahari Aztec, yang mana Mimin menduga itu adalah 5 Gorose. Dan ya, bagaimana menurut kalian?